Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Thank you semua yang sudah subscribe, appreciate it. Thank you banyak. Yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, di like, comment, sama share ya kalau kalian suka sama video ini. Oke, sesuai dengan janji gua yang pernah gua sebutin di video yang sebelumnya, gua mau sedikit share tentang sejarah pertama kali gua merintis company gua yang bernama PT Garuda Co Indonesia atau GCO Indonesia ya. Jadi lanjutin dari video yang sebelumnya itu, gue join Bisa Ekspor itu di Agustus 2020. Kemudian gue selesai lulus ya itu di Oktober. Jadi kurang lebih sekitar 2 bulan gue selesai materinya semua. Singkat cerita, gue selesai materi, langsung gue hunting supplier. Gue bener-bener cari produk yang mau gue ekspor tuh apaan. Sama seperti kalian, mungkin pada awalnya itu setelah selesai materi itu gue bingung mau ngapain waktu itu. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di kepala gue yang masih belum terjawabkan. Ya, jadi saat itu bener-bener istilahnya tuh sulit sekali nyari narasumber ya, atau yang bisa ngejawab pertanyaan gua karena belum banyak member yang sudah pecah telur waktu itu. Ya, seingat gue belum ada waktu itu, dan gue bingung mau nanya ke siapa gitu ya. Nanya ke Julio ya sibuk banget ya, paling beberapa kali sempat WhatsApp DM itu dibalas beberapa hari kemudian. Jadi ya itu agak sulit lah ya gua nge-reach dia. Terus admin juga mungkin belum bisa bantu juga buat jawab pertanyaan gua. Jadi pada akhirnya gua mencari jawaban di tempat lain. Gua googling, gua search di community lain, jawaban yang pertanyaan-pertanyaan yang gua nggak bisa, yang masih ada di kepala gua ya. Jadi gue mencari di tempat lain, di source lain untuk yang gue belum pahamin ya. Jadi singkat cerita, waktu itu gue akhirnya menemukan produk yang pertama kali gue waktu itu mau ekspor itu adalah kelapa sawit guys. Jadi kelapa sawit itu minyaknya ya, minyak kelapa sawit gue udah bikin, pokoknya gue udah dapat kebetulan salah satu dari klien gue waktu itu. Gue kan di pariwisata, gue pernah kerja di travel, dan waktu itu tamu yang gue bawa itu punya pabrik kelapa sawit ya. Jadi ternyata setelah gue datengin, itu bukan pabriknya langsung tapi pabrik pengemasan. Jadi dia beli minyak curah, terus dia kemas sendiri pakai label dia. Jadi gue datengin waktu itu, gue sempet tanya-tanya, gue bilang kalau gue ada niatan untuk bantu ekspor segala macam, bisa nggak, boleh nggak gitu kan. Akhirnya dibolehin. Udahlah, setelah dapet harga segala macam, gue langsung tuh ya, gue dapet data produk supply yang gue mau ekspor, gue langsung gerak bikin website. Nah, website itu gue buat sendiri. Jadi yang kalian lihat sekarang itu ya, gco-id.com itu adalah buatan gue sendiri. Gue nggak bikin ke orang-orang ya, gue nggak minta bantuan orang, gue nggak sewa jasa bikin website, pure itu gue buat sendiri guys. Jadi sebenarnya gimana ceritanya ya, emang gue punya background desain grafis atau website yang nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi itu sebenarnya itu gue belajar sendiri guys, gue otodidak ya. Jadi gue tuh punya pemikiran, kalau misalnya kita mau sesuatu ya, kita fokus ya, doing something yang gue bahkan nggak yakin gue bisa kerjain, tapi gue yaudah gue fokus aja, ternyata bisa gitu ya. Jadi banyak orang yang berpikir kalau itu buatan dari orang, itu lu bikin di mana Erik, lu habis berapa? Gue nggak habis, gue sama sekali nggak sewa orang, itu gue bikin sendiri, dan itu gampang. Maksudnya kalau kita ternyata udah tahu setelahnya dan kita ngulik sedikit, itu ternyata gampang kok bikin website tuh. Jadi nggak sesulit yang ada di pikiran kita gitu ya. Tapi beberapa orang mungkin
nggak ada waktu atau mungkin males atau takut duluan mencoba, jadi ya mereka langsung berpikir wah sulit nih bikin website gitu ya. Nyatanya enggak, itu easy, jadi sebenarnya gampang ya. Jadi itu yang kalian lihat sekarang, itu website itu yang gue bikin sendiri semuanya. Karena kalau misalnya gue pakai jasa orang, gue berpikir gue tuh orangnya kan sedikit perfeksionis ya. Jadi kalau misalnya gue nggak suka sama satu desain, malas nih bolak-balik revisi ya. Jadi lebih baik kalau gue tahu sendiri gue gimana cara buatnya, lebih baik gue sendiri yang edit ya, gue sendiri yang rubah, gue sendiri yang kata-kata yang misalnya tiba-tiba muncul malam-malam gue langsung ketik sendiri gitu ya. Jadi itu yang gue lakuin ya. Jadi setelah gue bikin website ya, masuk tuh semua kelapa sawit. Kelapa sawit gue masukin semuanya ya, produk semua, data-data semua segala macem. Udah nih, gue mulai start marketing. Nah, itu nggak langsung jalan guys. Jadi sebenarnya waktu gue udah launching website semua segala macem itu nggak langsung jalan ya, karena ya itu kan istilahnya kita masih di page berapa gitu ya, masih di page berapa, dan itu kan ya orang untuk ngetik itu kan pasti kita di page berapa kan nggak akan dapat langsung ya. Jadi udah gue berpikiran udahlah gue pakai cara yaitu gue gabung di Facebook group. Jadi waktu itu gue gabung di beberapa community ekspor impor yang ada di Facebook, semua gue gabungin, gue joinin semuanya. Setelah gue join, gue mulai spamming ya. Jadi setiap sehari 2 hari tuh gue spamming produk yang gue punya template di Facebook itu. Gue punya produk ini, hubungin ini ya kan, hubungin nomor gue, taruh WhatsApp gue taruh email gue gitu ya. Terus gue punya foto produk semua segala macem. Yang terjadi adalah gue berpikir kok kayaknya setelah gue cek harga pasaran di Alibaba ya, kalau mencek harga itu di Alibaba, paling gampangnya di Alibaba sebenarnya. Alibaba itu nanti lo bisa cek ya, lo bisa lihat, lo bisa tanya, bahkan di sana lo bisa nyamar sebagai buyer, lo nanya ke satu supplier harganya berapa segala macem gitu. Itu gue lakuin waktu itu. Gue lihat kok harga gue kok kemahalan nih, ketinggian gitu. Aduh, gimana caranya nih, ini nggak bakal bisa jebol gue nih kalau harganya gue tinggi. Ternyata istilahnya gue lupa berapa harganya. Cuma waktu itu kalau misal harga gue itu, taruhlah harga gue misalnya per liter 10.000 ya, misal 10.000. Gue cek harga lain itu cuma 6.000 ya, cuman 5.500. Wah, gimana caranya ya mereka bisa dapat harga segitu ya gitu. Akhirnya ya mungkin gue berpikir wah ini kayaknya agak sulit ya, mungkin kalau pemain kelas kakapnya minyak sawit gue nggak bisa lawan nih di Indonesia gitu kan, karena kan banyak ya pemain kelapa sawit itu, minyak sawit ya itu harganya udah ya bagus lah ya. Oke, singkat cerita akhirnya gue berpikir, gue putar otak nih, kayaknya sawit kayaknya nggak bisa nih, kayak gue kayaknya agak pesimis kalau sawit seperti itu. Jadi gue langsung putar otak cari produk yang kira-kira gampang ya, istilahnya gampang dijual, sellable, sama banyak. Apa itu? Kelapa, jelas ya, kelapa. Jadi sebenarnya gue juga ngikut caranya si Julio waktu itu. Jadi gue sedikit ATM lah ya, amati tiru modifikasi ya. Jadi gue lihat dia kan waktu itu jualnya briket. Jadi gue lihat, tapi di selain briket dia punya banyak juga ya yang jualan tuh. Dia punya ada RBD CNO, ada VCO ya, ada beberapa produk-produk lain ya yang ada di website dia. Gue pikir kenapa nggak gue juga gitu lakuin ya. Istilahnya gue lakuin apa yang mereka yang sudah sukses ya. Ya mungkin kalian juga sama ya. Kalian bisa ngikutin jejak yang beberapa member yang sudah jebol duluan gitu ya. Nah akhirnya gue ikutin tuh jejak dia, gue ikutin deh ya kan, sama-sama aja gue bikin gitu kan. Pelan-pelan tuh gue mulai cari data-data supplier pabrik-pabrik yang ini ya, mulai dari briket, terus mulai minyak goreng kelapa, VCO, terus cocoa fiber, coconut sugar, sampai yang terakhir DC. Jadi semua gue cariin semuanya. Jadi gue offin dulu website gue yang sawit itu, gue offline-in, gue start dari nol lagi tuh. Gue cari data yang kelapa semua, yang turunannya semuanya. Setelah dapat semuanya, baru gue langsung masukin ke website gue rubah semuanya, gambar-gambar, data-data semuanya gue rubah. Jadi itu
Yang kalian lihat sekarang itu sebenarnya eh, apa itu tampilan revisi dari beberapa editan yang pernah gue lakuin. Jadi nggak langsung kayak gitu guys. Itu awalnya tuh nggak kayak gitu. Awalnya tuh masih masih agak kacau lah, masih agak kacau tampilannya semua segala macem. Nah sampai akhirnya yang sekarang ini, yang sekarang kalian lihat buka, nanti gue akan ini nih ya, sudah screen apa di layar. Jadi kalian bisa lihat tampilannya yang simple ya, simple terus segala macem. Jadi biar gue rasa orang biar nggak terlalu bayar, nggak terlalu ribet lah nyari detail barang yang mereka mau gitu ya. Oke, gue langsung begitu dapat semuanya, sekecil cerita gue langsung onlinein, gue langsung gerak deh tuh, gue langsung gerak tuh. Balik lagi ya, itu masih page yang belakang-belakang karena kan gue masih belum ini ya, belum banyak yang ngeklik segala macam. Balik lagi, gue sama yang gue lakuin adalah gue ke Facebook itu community beberapa grup-grup produknya karena udah kelapa, ya udah gue langsung bikin template beberapa produk. Misalnya hari ini gue promosiin coconut sugar, jebret. Besok gue promosiin minyak goreng kelapa, jebret. Besok lagi gue promosiin briket. Jadi gue setiap hari tuh gue selang-selingin aja, setiap hari itu selang-selingin gitu, selang-selingin. Jadi kalian bayangin itu nggak langsung dapet ya. Jadi mungkin kalian juga sama ya prosesnya. Banyak yang bayar, yang nanyain, ada yang WhatsApp, ada yang nge-DM kalian segala macem, dan nggak langsung cuma nanya-nanya doang. Itu gue alamin juga sama. Jadi yang gue lakuin itu sempat sedikit down karena waktu itu kok nggak jebol-jebol nih ya. Wah ini gue waktu itu posisi anak gue udah 2, yang 3 belum lahir ya, jadi masih 2. Itu gue berpikir gue harus bikin timeline, deadline nih, sampai kapan kayak gini terus ya kan, nggak menghasilkan gitu loh. Yang ada malah nanti lama-lama tabungan gue kegerus dan gue sama sekali nggak bisa nafkahin keluarga gue. Jadi for your information guys, gue waktu itu tuh posisi gue itu adalah masih bekerja. Gue masih bekerja ya di kantor gue yang lama. Tapi sembari. Jadi gue nggak ini ya. Gue kalau cuma sekedar ngecek email doang, ada yang masuk apa enggak gitu ya. Itu gue cuma cek di sandi kantor aja. Tapi kalau untuk yang urusan ngedit website segala macem, gue lakuin after office hour ya. Jadi posisi gue waktu itu adalah karena waktu itu gue di pariwisata dan lagi kena COVID pandemi, itu gaji nggak full ya. Jadi gue tuh bener-bener hidup dan mati nih ya. Gue harus deh ekspor gue ini, usaha sampingan gue masih bikin usaha sampingan ya, itu harus bergerak nih. Kalau enggak, gue nggak tahu deh gimana nih gitu kan. Karena beberapa teman-teman gue waktu itu udah pada banyak yang dikat-katin semuanya ya. Sempet stres ya. Gue sampai jual mobil Xenia gue kecilin ya. Gue kecilin biar bisa nutupin cicilan yang lain. Gue beli mobil yang lebih kecil lagi, gue kecilin ke Ayla. Bener-bener waktu itu di titik yang bener-bener gue tuh saat itu berpikir keras gimana caranya biar gue harus cat telur nih ya. Jadi waktu itu gue kasih deadline diri gue adalah Desember 2020 gue harus pecah telur gitu ya. Jadi semua pikiran, semua doa tuh gue waktu itu fokusin di ekspor ini. Semua gue fokusin. Kalau kalian misalnya tahu kaca pembesar tuh, gue bener-bener pakai magnifying glass tuh, pakai 1 titik. Itu ya gue biar kebakar nih ya. Jadi semua ini ya gue lakuin deh pokoknya itu. Singkat cerita, di Desember pertengahan, alhamdulillah itu Allah kasih gue jalan, mukjizat ya. Ada satu buyer yang kontak gue. Pada awalnya sama ya seperti yang sebelumnya, gue pikir ini paling cuma ghosting doang nih, nanya-nanya biasa gitu ya. Tapi lama-kelamaan kok dia nawar terus dia, harga kamu mahal nih, boleh nggak sedikit dikurangin sekian gitu ya. Oh boleh deh, gue hitung-hitung masih masuk nih, profit gue, margin gue masih masuk. Oke, nggak masalah gitu ya. Oke boleh nggak buka PI, performa invoice. Wah
Gue langsung di situ, alhamdulillah. Aduh, gue seneng banget ya. Nah di situ waktu itu di Bisa Explore itu mereka masih memfasilitasi apa? Kalau misalnya member-member yang mau pecah telur, mereka bisa memfasilitasi untuk meminjamkan PT. Jadi gue pinjem tuh, gue kontak ke Julio ya, gue kontak Julio, Julio suruh gue kontak adminnya, gue kontak admin, ketemu gue kontak sama si Hafiz waktu itu ya, karena Hafiz waktu itu masih single fighter, sekarang udah banyak adminnya, dulu masih si Hafiz. Gue kontak sama si Hafiz, bro, gue boleh nggak pinjem PT-nya Bisa Ekspor, karena ini ada buyer yang mau minta kirimin PI, mau transfer duit gitu ya. Oh boleh boleh, kirimin dulu deh apa namanya screenshotnya, bener nggak chatnya itu bener mau apa segala macam. Gue kirimin chat segala macam, gue kirimin. Oke bener, oke nggak masalah. Terus akhirnya gue minta legalitas dari waktu itu namanya Senit Global ya, PT-nya si Julio ini yang gue pinjem, Senit Global, gue pinjem. Thank you ya, apa gue pinjem segala macam kan. Karena waktu itu buyer minta legalitas, jadi akhirnya gue mintalah sama si Hafiz legalitasnya, kirimin ke gue kirim ke buyer ya, ini lo legalitasnya, ini IB-nya semua segala macem. Oke, mereka percaya, akhirnya ya valid. Udah tuh, gue bikin performa invoice, gue masukin datanya banknya Senit Global. Setelah itu ya udah, gue tunggu dananya masuk. Itu nggak lama ya, mungkin sekitar 2 minggu, semingguan lah dari gue bikin segala macem, prosesnya agak cepet, langsung dana ditransfer, dana transfer. Nah udah tuh, wah gue seneng banget, gue langsung kontak ke pabrik gue waktu itu, gue kasih DP-nya ke mereka butuh waktu sebulan, oke nggak masalah, gue langsung ngomong ke buyer, sebulan ya untuk waktu produksinya, oke nggak masalah. Oke, setelah itu jadilah ya, singkat cerita. Oke, setelah sebulan barang udah jadi, terus kita siap loading. Kita loading di gudangnya si supplier waktu itu gue. Nah ini nanti gue akan ceritain di video yang lain, itu proses gue loading itu ada kesalahan awal yang gue perbuat. Nah kesalahannya apa nanti gue akan ceritain di video berikutnya ya. Jadi ini biar singkat aja, gue stop beresin dulu cerita yang apa awal ini. Setelah tutup kontainer segala macam ya. Nah sebenarnya perjanjian gue dengan pabrik itu adalah gue harus lunas pada saat tutup kontainer ya. Nah inilah seninya ya, inilah seninya kita dalam berbisnis itu ini. Jadi sebelum gue waktu gue DP itu gue udah dijelasin nih, kontraknya udah ada dari pabrik. Jadi DP-nya itu sekian persen ya. Setelah itu pelunasan itu pada saat tutup kontainer. Gue berusaha untuk ngobrol sama pabrik ya, boleh nggak dikasih keluangan gitu ya. Aduh nggak bisa pak, ini dari manajemen seperti ini gitu ya. Akhirnya ya udahlah, setelah gue bayar DP ya kan gue hitung lagi nih berapa duit mesti yang dibawa bayar nih, utang ke pabrik gitu ya. Ada 200 juta gue mesti lunasin waktu itu pada saat tutup kontainer. Aduh dari mana duit segitu ya? Ya udahlah ya, di situ itu di luar modal yang gue omongin ya, di luar modal yang gue omongin mengenai awal itu ya, awal untuk pembuatan ini ya. Jadi sebenarnya itu lebih ke kita cari investor untuk nalangin dulu nih duit. Gue ke saudara gue ya yang sudah sukses lah usahanya, nggak dapet. Wah pokoknya bilang gue lagi butuh duit banyak nih untuk ini Rick, akhir tahun bonusnya karyawan. Aduh nggak bisa. Gue ke teman-teman gue, beberapa teman-teman gue yang udah sukses ya. Aduh nggak bisa bro, sorry. Inilah pokoknya. Ya gue paham sih karena memang uangnya cukup banyak. Gue pecah-pecah waktu itu. Boleh nggak gue minta pinjem 20 juta lah, apa 30 juta lah ya. Jadi gue lihat beberapa teman-teman gue kira-kira ada nggak ya. Ternyata nggak ada cuy, nggak ada. Sama sekali nggak ada guys. Nggak ada yang bisa minjemin gue waktu itu. Aduh pusing gue kan. Gue selama seminggu sebelum hari H itu tidur nggak nyenyak,
makan gak enak, aduh ngapa-ngapain pokoknya gak enak gitu ya, nonton TV pun rawang semuanya, jadi serba rawang tuh. Pikiran gue waktu itu adalah gimana gue ngelunasin pabrik ya, gimana ini, aduh padahal udah jebol udah apa segala macem, gimana, jadi kayak ada beban baru tuh di hidup gue tuh. Akhirnya oke lah, balik lagi nih ya, family come first. Jadi gue akhirnya kembali ke keluarga gue ya, gue kontak ke bokap gue waktu itu, alhamdulillah dapet walaupun nggak banyak ya, akhirnya dipinjemin sekian puluh juta aja. Gue kontak ke kakak gue nih, siapa yang bisa pinjemin gue gitu kan, gue balikin paling lama sebulan gitu ya. Dapat, tapi nggak semuanya bisa pinjemin, jadi hanya ada beberapa aja yang pinjemin gue, plus gue tambahin sama tabungan gue, dapat cuman 100 juta 100 juta doang gue dapat waktu itu. Akhirnya udahlah ya, bismillah aja deh gue deh, bismillah aja deh. Hari H ya kan, stuffing beres, tutup kontainer, gue transfer 100 juta ke pabrik, sembari gue nego lagi ke pabrik. Ibu, saya sudah transfer 100 dulu ya, 100-nya ini saya akan bayar 2 minggu paling lama. Saya mohon kasih waktu karena ini saya lagi nunggu dari buyer. Gue bilang gitu. Saya siap taruh mobil saya. Mobil gue cuman Ayla cuy. Ayla berapa sih? Cuman paling 60 juta mentok ya. Ya udahlah, daripada gak ada ya, saya taruh mobil saya ya bu di gudang sebagai jaminan. Paling nggak saya nggak akan lari lah seperti itu. Alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah Allah tuh lunakan hati supplier gue, dikasih gue. Ya udah nggak apa-apa, silakan aja nggak apa-apa. Kita kasih waktu 2 minggu, nggak usah taruh mobil. Jadi udah nggak apa-apa, kita kasih waktu 2 minggu. Alhamdulillah banget itu gue langsung plong guys, itu langsung kayak merdeka banget tuh, pikiran gue tuh kayak langsung ciu gitu ya. Alhamdulillah Allah mudahkan semuanya buat gue waktu itu. Udah ya, akhirnya gue langsung siapin tuh, beresin tuh dokumen-dokumen buat pengiriman ya, BL semua segala macam, gue kejarin ke pelayaran. Langsung setelah ada gue kirimin scan-nya, gue langsung kirim ke buyer. Dasar buyer ya guys, buyer itu istilahnya yang gue dapet itu waktu itu bukan nakalan ya sebenarnya, cuman dia agak nyeleweng sedikit. Yang harusnya kita kalau setelah kirim scan BL, mereka proses transfer payment gitu ya. Enggak, ternyata oke sebentar, kita akan proses gitu, sehari 2 hari, kok nggak diproses. Gue kejarin terus tiap hari ya kan, gue nggak enak sama pabrik soalnya kan, biar on time. Akhirnya H-2 sebelum H-2 kedatangan kargo gue kejarin terus setiap hari ya, baru tuh diproses, bukan ditransfer guys. Jadi mereka baru kirim bukti Swift code-nya itu dari bank mereka ke gue udah proses ya, transfer payment ya. Ya alhamdulillah lah, gue walaupun belum masuk duit ya, tapi alhamdulillah paling nggak, gue takutnya kan ditipu waktu itu ya, tambah juga masih awal pengiriman, takut ditipu. Akhirnya ya udahlah, mereka transfer, gue tunggu ya selama beberapa hari, gue cek ke Hafiz waktu itu dan konfirmasi ke Hafiz, bro sudah masuk? Belum, belum nih. Nggak lama ya, besoknya 3 atau 4 hari ya setelah gue dapat dari buyer gue Swift code itu, Julio DM gue, WhatsApp gue, bro udah masuk ya duit lo ya. Aduh, alhamdulillah, gue langsung ditransfer langsung ke rekening gue ya. Setelah itu gue langsung bayar deh ke supplier gitu. Jadi alhamdulillah banget ya, awal pengiriman gue waktu itu dalam hal jadwal kapal nggak ada masalah. Kemudian dari supplier juga alhamdulillah dilunakan hatinya sama Allah, sama kemudian payment semuanya lancar segala macem ya, semuanya lancar pertama itu. Nah dari situlah profit yang gue dapet dari pengiriman pertama gue itu, gue puter ya, gue langsung buat PT sendiri, gue langsung bikin izin
PT untuk ekspor, gue langsung buka rekening, gue langsung gerak cepat karena gue ada pengiriman kedua dari yang pertama ini ya. Jadi ini sebenarnya ntar ada ceritanya ya, kenapa tiba-tiba mereka mau yang kedua. Ntar gue ceritain di video yang berikutnya, karena ada sedikit yang mistake yang gue bikin, tapi alhamdulillahnya jadi berkah buat gue kesalahan itu. Jadi pengiriman kedua ini dari buyer gue yang pertama ini ya, akhirnya karena gue tahu akan ada pengiriman kedua, gue kejar tuh langsung tuh, gue bikin PT segala macem. Dan nggak lama ya, paling lama 2 minggu itu gue jadi semuanya. Kalau nggak salah sebulan deh. Sebulan deh. Nah setelah sebulan jadi semuanya, gue langsung tuh siap tuh. Gue langsung siapin PI gue langsung siapin dengan PT gue sendiri, dengan bank gue sendiri, semua segala macam. Ya jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Cerita awal loh, gimana gua mendirikan PT ini, perusahaan gua tanpa modal ya. Modal yang paling sulit adalah itu ya, mencari investor, itu ya, mencari dana talangan. Tapi ya sebenarnya kita bisa bilang ya tanpa modal ya, karena itu bukan duit gua, itu kan duit pinjaman. Duit pinjaman dari keluarga gue gitu ya. Dan di sini gue balikin semua. Pokoknya setelah gue dapat tuh gue balikin semua pinjaman gue balikin, gue beresin semua utang-utang gue langsung bikin PT. Dan itu bener ya, gue bisa bikin PT itu bener-bener dari modal cuman ya itu doang, yang tadi yang video sebelumnya gue sebutin ya, cuman nggak sampai 1 juta itu. Jadi kurang lebih seperti itu guys, cerita singkat gue dalam mendirikan PT Garuda Co Indonesia ini, atau GC Indonesia ya. Jadi mungkin dari kalian ada beberapa yang mau ditanyakan ya, feel free to isi di kolom ini ya. Kalian bisa tanyakan di kolom di bawah ini, silakan. Nanti gua akan bikin beberapa video yang untuk menjawab khusus kalian ya, semua pertanyaan kalian semua ini ya. Jadi silakan aja. Kalau ada yang mau mungkin ada beberapa hal atau teknis semua segala macam yang gue bisa bantu jawab, gue akan bantu jawab ya. Oke, mungkin sampai situ dulu video kali ini. Thank you for watching ya guys, and I'll see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.